Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan proses dalam pembuatan tape singkong. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kayla Perdita dari kelas L6 nomor absen 13. Langsung saja kita mulai videonya. Tape singkong adalah makanan olahan fermentasi yang terbuat dari singkong. Biasanya singkong yang digunakan adalah singkong manis yang berwarna putih atau kuning. Sedangkan fermentasi sendiri adalah perubahan kimiawi dari senyawa kompleks menjadi lebih sederhana dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh mikrobia. Mikrobia ini nantinya akan mencegah kerusakan pada makanan sehingga makanan menjadi tahan lama. Pada proses fermentasi digunakan beberapa organisme, yakni ada Saccharomyces, Lactobacillus, Aspergillus, dan masih banyak lagi. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui proses fermentasi dan reaksi kimia pada fermentasi tape singkong. Alat dan bahan yang diperlukan antara lain pisau, besek, sikat gosok, talenan, wadah, panci kukusan. Lalu ada singkong, ragi tape, daun pisang, dan air. Proses pembuatan. Pertama, kita kupas kulit singkong menggunakan pisau. Setelah itu, kerik lapisan ari singkong di bawah air mengalir. Jika tidak dikerik, maka proses fermentasi akan gagal. Setelah itu, gosok daging singkong untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang masih menempel. Selanjutnya, potong singkong menjadi beberapa bagian sesuai selera. Jika dirasa sudah bersih, isi air secukupnya ke dalam panci, lalu kukus singkong selama kurang lebih 30 menit. Setelah itu, diamkan singkong yang sudah dikukus di suhu ruang. Supaya cepat dingin, beri sedikit jarak pada singkong. Setelah sudah benar-benar dingin, lumuri singkong dengan ragi yang telah dihaluskan. Beri secukupnya saja karena akan mempengaruhi rasa tape nantinya. Kemudian, tutup dengan daun pisang, pastikan tidak ada celah udara yang terbuka. Simpan di suhu ruang selama kurang lebih 3 hari dan tape singkong siap disajikan. Nantinya tape singkong ini akan bertekstur lunak dan rasanya manis. Pada proses fermentasi, pertama-tama pati yang ada di dalam singkong dipecah oleh enzim menjadi beberapa bagian dekstrin dan gula-gula sederhana. Gula-gula yang terbentuk selanjutnya akan dihidrolisis menjadi alkohol yang kemudian dioksidasi menjadi asam-asam organik seperti asam asetat, asam suksinat, dan asam malat. Asam-asam organik dan alkohol ini nantinya akan membentuk ester sebagai komponen cita rasa, sehingga tape akan terasa manis meskipun tidak diberi gula sebelumnya. Selain itu, jamur ragi atau Saccharomyces cerevisiae akan memakan glukosa yang ada di dalam singkong sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga singkong akan menjadi lebih lunak. Wadah besek juga berperan penting dalam proses fermentasi ini, yakni berfungsi memberikan suasana yang cocok untuk enzim berperan aktif dalam proses fermentasi. Dari proses fermentasi yang telah dilakukan, didapatkan reaksi kimia sebagai berikut. C6H12O6 menjadi 2C2H5OH ditambah 2CO2 ditambah 2 ATP, atau diartikan sebagai glukosa menjadi 2 etanol ditambah 2 karbon dioksida dan energi. Kesimpulan dan saran. Dari hasil fermentasi yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa singkong yang telah difermentasi selama 3 hari akan mengalami perubahan rasa dan aroma. Tape hasil fermentasi akan beraroma alkohol dengan rasa yang sedikit manis. Proses peragian atau fermentasi pada tape singkong menggunakan proses anaerob, di mana bakteri atau mikroorganisme tidak membutuhkan oksigen dalam proses fermentasi, sehingga wadah harus ditutup rapat tanpa ada celah udara. Oleh karena itu, kegagalan dalam proses pembuatan tape biasanya diakibatkan karena pembungkusan pada singkong yang kurang rapat. Hal ini menyebabkan enzim pada ragi tidak dapat pecah karena terdapat udara yang mengganggu proses pemecahan enzim tersebut. Saran yang dapat saya sampaikan untuk praktiknya selanjutnya
agar lebih memperhatikan bagaimana proses pembuatan tape yang benar. Jangan sampai ada celah udara saat menutup tape dan jangan beri ragi terlalu banyak karena nanti rasanya akan menjadi pahit. Sekian dari saya, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga ilmu yang ada di dalam video ini dapat bermanfaat dan saya juga memohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.